Assalamualaikum, hai teman-teman kece semua, salam kenal ya. Selamat datang di channel Bu Vivin. Dan sebelum kalian mulai nonton video ini, please banget subscribe, like, comment, and share video ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Thank you. Video kali ini aku mau buat tenda kemah untuk anak-anak yang caranya gampang banget. Gimana caranya? Yuk ikutin terus. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Dan bahan-bahan yang harus disiapkan, di sini aku pakai pipa PVC setengah inch ukurannya. Aku menggunakan sebanyak 4 buah. Dan kebetulan ini pipanya itu nggak baru ya teman-teman, jadi sisa sebelumnya karena memang habis renovasi rumah. Jadi ada pipa yang memang lebih tidak digunakan. Dan ini juga ukurannya berbeda-beda, jadi disambung seperti teman-teman lihat. Nah, kita membutuhkan 4 batang pipa dan juga tali. Nah, di sini aku menggunakan tali guling teman-teman ya, bisa dilihat sendiri karena ini kurang panjang, jadi aku sambung-sambung dulu. Seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan tali-tali yang lain, bisa tali pramuka, bisa tali rapia mungkin juga bisa ya. Dan untuk batangnya sendiri tidak harus pipa teman-teman, bisa juga bambu, bisa juga kayu, tergantung batang apa yang teman-teman punya di rumah. Nah, berhubung aku ini ada sisa pipa, jadi ya aku pakai pipa. Nah, untuk ukurannya sendiri itu bervariasi, teman-teman bisa dengan tinggi 1 meter atau 1,5 meter atau lebih juga silahkan ya. Untuk pipa itu sendiri kalau beli baru kurang lebih harganya sekitar 20 ribuan. Itu di material, bisa langsung dipotong 4 di sana. Atau bisa juga bambu juga harganya kurang lebih 20 ribu, itu langsung dipotong 4 dan bisa langsung digunakan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat ya cara mengikat batang pipa tersebut ya. Kita lihat dulu, lilit ke 4 batangnya sampai sekiranya merapat. Kemudian 1 per 1 batang ditali simpul supaya kuat. Jadi nanti pada saat batang itu didirikan sebagai tiang tenda tidak mudah copot. Satu persatu pipanya ditali simpul. Setelah pipa yang pertama, kemudian kita akan simpul pipa yang kedua, dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman, diulang. Setelah pipa kedua, ketiga, kemudian keempat, bisa kembali lagi dan dililit kembali, kemudian diikat seperti itu. Memang untuk pengikatan tali itu sendiri cukup memakan waktu yang lumayan lama ya teman-teman, karena memang harus kuat pipanya. Ikatannya ini memang harus betul-betul kuat, jangan sampai kendor, kemudian jangan sampai bergerak-bergerak, karena ini sangat menentukan nanti pada saat si tiang pipa ini didirikan. Setelah selesai, teman-teman bisa ikat talinya ya, bisa ikat mati atau ikat pita juga boleh, karena ini sebenarnya udah kuat banget, sudah mantap ikatannya. Dan kita siap dirikan tiangnya. Jadi tekniknya adalah kita harus selang-seling ya teman-teman ya. Pipa pertama dengan pipa ketiga sejajar, pipa kedua dan pipa keempat sejajar. Untuk apa fungsinya? Supaya pada saat berdiri itu dia nanti pijakannya bisa jejak, stabil, sehingga tidak mudah goyang dan tidak gampang rusak.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tiangnya seperti otomatis dia membentuk segitiga dan ini kuat banget, dijamin gak rubuh. Kemudian yang kita perlukan selanjutnya adalah kain, bahan kain apapun teman-teman, bisa selimut, bisa hordeng atau spray. Di sini aku menggunakan spray karena aku tidak punya kain yang cukup lebar. Jadi aku gunakan spray, aku lipat sedikit ujungnya. Jadi tidak lipat dua, hanya lipat sedikit ujungnya. Kemudian akan kita pasang di tiang tenda kita. Hah? Tenda kita? Tenda aku ini, nanti tenda kamu bikin sendiri ya. Kan? Udah aku kasih contoh cara bikinnya. Bercanda ya teman-teman ya. Selanjutnya kita rapikan dan bahan yang diperlukan selanjutnya adalah peniti teman-teman ya. Peniti ini fungsinya untuk menyematkan si kain tersebut. Nah ini aku sematkan yang pertama di atas. Kita sematkan di tali simpul yang tadi kita buat, kita ikat di pipa ya. Kita beri peniti agar lebih kuat, mungkin sekitar 2 atau 3 di bagian atas. Kemudian kita sematkan peniti lagi di tirai bagian depan, dan fungsinya ini agar tendanya lebih rapi. Teman-teman bisa menggunakan beberapa peniti, itu opsional, tergantung teman-teman ingin membutuhkannya berapa ya. Yang penting si kain ini terlipat rapi, fungsinya supaya tidak terinjak atau terganggu oleh anak-anak pada saat mereka bermain di dalam tenda. Oke, selanjutnya kita akan rapikan sisi sebelah kiri, kita sematkan lagi penitinya, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman, dirapikan kembali. Selesai deh untuk pembuatan tendanya, gampang kan? Nah, untuk dekorasinya sendiri atau hiasannya, teman-teman juga bebas menggunakan hiasan apa saja, opsional. Di sini aku menggunakan banner berwarna senada ya sama spraynya. Juga nanti aku akan menggunakan lampu tumbler. Di sini aku menggunakan dekorasi ini karena memang ini sisa ulang tahun anakku. Waktu itu masih aku simpan, tidak aku buang. Ternyata memang berguna sekali untuk dekorasi-dekorasi yang lain. Supaya anak-anak lebih nyaman di dalam tenda, aku tambahkan alas untuk tenda tersebut, dan aku menggunakan bed cover ya teman-teman. Ini tuh bed cover satu pasang sama spraynya. Jadi sekalian aja aku pasang biar matching. Jadi anak-anak lebih nyaman bermain di dalam tenda. Yang satu ini boneka kesayangan anak aku. Nah, dia pasti seneng banget kalau si teddy bear ini ditaruh deket tendanya. Aku tambahin juga bantal selain untuk mempercantik tendanya anak-anak, juga mereka bisa rebahan dan boboan di atas bantal. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga. Dan bagaimana ya hasilnya? Yuk kita lihat. Tada! Yeay! Jadilah seperti ini hasil DIY TV tent for kids atau tenda kemah untuk anak-anak. Berikut juga aku kasih contoh ide untuk mendekorasinya ya teman-teman. Bisa menggunakan banner dan juga menggunakan lampu tumbler, tapi sesuai dengan selera kalian juga. Kalian bebas berkreasi dengan menggunakan bahan apa saja. Gampang kan cara membuatnya. Nah, selain itu juga memang bahan-bahannya sangat mudah dicari. Kalau teman-teman sudah punya bambu atau pipa, teman-teman gak perlu lagi mengeluarkan uang untuk beli bambu atau pipa. Jadi yang tadinya modal sebesar 20.000 jadi gak modal. Yeay, aku mau kasih lihat dulu ke anak-anak bagaimana nih reaksi mereka.
sekian video dari aku kali ini. Semoga bisa memberikan ide dan juga inspirasi buat teman-teman semua. Karena yang cantik dan keren itu nggak harus mahal kok. Teman-teman kasih aku saran dong atau kritik, mau request juga boleh kok. Silahkan tulis ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang udah nonton video aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Anak-anak aku udah tidur.